Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembelajaran fisika. Untuk hari ini, kita akan melanjutkan bab impuls dan momentum. Setelah kita mempelajari apa itu impuls, apa itu momentum, dan hubungan keduanya, hari ini kita lanjutkan tentang tumbukan. Istilah tumbukan ini mungkin kalian lebih sering dengernya itu tabrakan ya. Kayak contoh di sini nih gambarnya ada mobil tabrakan gitu kan. Nah, ini namanya tumbukan. Di dalam fisika, ketika ada dua benda bermassa saling bertabrakan nih, itu dinamakan tumbukan. Nah, di sini yang mau kita bahas. Yang pertama, kita bahas jenis-jenis tumbukan. Jenis-jenis tumbukan yang pertama di sini ada tumbukan lenting sempurna. Ciri-ciri dari tumbukan lenting sempurna, kalian bisa lihat di sini yang pertama berlaku hukum kekekalan momentum. Kemudian berlaku juga hukum kekekalan energi kinetik. Dan untuk koefisien restitusinya adalah 1. Perlu kalian ketahui, di sini koefisien restitusi sendiri adalah nilai atau koefisien yang menentukan kelentingan atau elastisitas dari tumbukan yang terjadi. Ya, untuk ini kekekalan momentum dan kekekalan energi kinetik sendiri artinya ketika ada benda-benda yang bertumbukan lenting sempurna, maka harga momentum sebelum dengan sesudah tumbukan adalah sama. Dan juga untuk energi kinetiknya, ketika sebelum dan sesudah tumbukan, harganya sama. Itu untuk yang tumbukan lenting sempurna. Nah, pertanyaannya, apakah si tumbukan lenting sempurna ini bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya, untuk kehidupan sehari-hari jarang ya, karena untuk menciptakan tumbukan lenting sempurna ini, dia kan ciri-cirinya ada hukum kekekalan momentum sama kekekalan energi kinetik. Kalau misalnya tumbukan-tumbukan yang sering terjadi, yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kayak bola biliar yang saling bertumbukan, atau misalnya ada tabrakan mobil, atau misalnya ada mobil nabrak tiang gitu kan. Nah, dari contoh-contoh itu, kalau kalian pernah melihat atau kalian pernah memperhatikan ketika terjadi tabrakan atau terjadi tumbukan, akan ada bunyi di situ. Kayak misalnya nih, mobil tabrakan gitu kan. Waktu tabrakan, pas tabrakannya, nah di situ kalian akan mendengar bunyi. Dan juga di situ ada energi panas yang terjadi ketika tabrakan. Nah, bunyi dan panas tersebut berasal dari energi kinetik benda-benda yang bertumbukan atau yang bertabrakan. Ketika ada bunyi dan ada panas di situ, artinya energi kinetiknya berkurang. Nah, jadi dalam kehidupan sehari-hari, untuk tumbukan lenting sempurna ini tidak bisa kita temui ya. Tapi ada nggak nih tumbukan lenting sempurna? Ada. Bisa kalian temuinnya pada benda-benda yang sangat kecil, yang yang nggak bisa dilihat dengan mata telanjang ya, yaitu atom-atom dan molekul. Jadi di sini pada tumbukan lenting sempurna bisa kalian temuin itu di tumbukan antar molekul atau atom-atom ya. Untuk tumbukan lenting sempurna sendiri, karena dia berlaku hukum kekekalan momentum, maka di sini berlaku P sebelum sama dengan P setelah. M1 kali V1 ditambah M2 kali V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Kemudian kita bahas yang tumbukan lenting sebagian. Nah, untuk tumbukan lenting sebagian, di sini kalian bisa lihat contohnya misalnya pas mobil nabrak tiang ya. Nah, ketika mobil nabrak tiang, di sini kan ada bunyi
ketika nabrak tuh, nah berarti ketika ada bunyi nabrak, dia ada energi kinetik yang berkurang. Nah, ketika ada energi kinetik yang berkurang, maka tidak berlaku lagi hukum kekekalan energi kinetik. Makanya di sini untuk ciri-ciri dari tumbukan lenting sebagian hanya berlaku hukum kekekalan momentum. Jadi momentum sebelum tabrakan dengan setelah tabrakan adalah sama, sementara energi kinetiknya berbeda karena ada yang hilang. Untuk koefisien restitusi dari tumbukan lenting sebagian adalah antara 0 sampai 1. Jadi misalnya 0,9, 0, berapa gitu kan. Kalau 1 tadi untuk yang sempurna ya. Kalau sebagian dia antara 0 sampai 1. Nah, kalian bisa juga temuin contoh dari tumbukan lenting sebagian, misalnya ini, bola-bola biliar yang saling bertumbukan ya. Nah, ini untuk tumbukan yang tidak lenting sama sekali, yang ketiga. Untuk tumbukan tidak lenting sama sekali, pada tumbukan ini, setelah tumbukan, dua benda akan menjadi satu. Oleh karena itu, kecepatan setelah tumbukannya adalah sama, dengan koefisien restitusinya adalah 0. Contoh nih ya, misalnya ada peluru yang ditembakkan ke sebuah balok. Sehingga pelurunya bersarang di balok tuh. Nah, ketika pelurunya sudah bersarang di balok, si balok ini dengan si peluru akan bergerak secara bersama-sama ke arah yang sama dengan kecepatan yang sama. Nah, disinilah telah terjadi tumbukan tidak lenting sama sekali. Ciri-cirinya, jadi ketika ada dua benda, setelah tabrakan atau setelah tumbukan mereka menjadi satu, menjadi satunya nih di sini maksudnya menjadi satu kecepatan ya, menjadi satu kecepatan bergerak ke arah yang sama, maka di situ dia terjadi tumbukan tidak lenting sama sekali. Contoh lainnya misalnya nih, ada gerbong. Nah, kalian pernah lihat gerbong ya, ada gerbong lagi diem nih, gerbong barang gitu kan, ada gerbong-gerbong untuk barang, lagi diem, terus di arah lainnya misalnya ada kepala gerbong tuh. Nah, kepala gerbongnya ngehampirin si gerbong-gerbong barang, terus apa namanya, dia ngedorong gerbong barangnya supaya bergerak secara bersama-sama ke arah yang sama dengan kecepatan yang sama. Nah, di situ juga termasuk tumbukan tidak lenting sama sekali. Oke, di sini sekarang kita bahas soal dari tumbukan ya. Misalnya ada gambar, ada dua benda nih masanya 4 dan 6 kilo dengan kecepatan 6 meter per sekon dan 5 meter per sekon, masing-masing bergeraknya berlawanan arah. Saling mendekati ya. Keterangan soalnya, dua buah bola bergerak dari arah berlawanan. Massa bola pertama 4 kg, massa bola keduanya 6 kg. Kedua bola bertumbukan lenting sempurna. Jika setelah tumbukan bola kedua bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon berlawanan arah, maka kecepatan bola pertama setelah tumbukan adalah, nah di sini yang perlu kita tandain, jadi bola pertama itu yang ini ya, yang 4 kilo, ini bola pertama. Nah, yang 6 kilo adalah bola kedua. Ini bola kedua. Setelah tumbukan, si bola kedua dia kan bergerak berlawanan arah. Nah, ini kan kalau dari gambar dia ke kiri. Berarti setelah tumbukan dia gerakannya ke kanan dengan kecepatan 2. Gitu. Karena di sini dia tumbukannya lenting sempurna, maka berlaku hukum kekekalan momentum. Di mana kita tulis M1V1 ditambah M2V2 sama dengan M1V1 aksen ditambah M2V2 aksen. Ya, jadi yang 4 kilo adalah ini, benda pertama, benda keduanya yang 6 kilo.
M1-nya kita isi 4 kilo dikali V1-nya 6 ditambah M2-nya 6 kg dikali kecepatan bola kedua adalah 5. Nah, di sini kita tandain minus 5. Kenapa? Karena kedua bola bergeraknya kan di sini saling berlawanan arah ya. Yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Kita pakai konsep atau kita sepakati ya bersama, ketika bolanya ke kiri, maka kita anggap negatif. Kalau gerakannya ke kanan, kita anggapnya positif. Lanjut ya, jadi ini makanya 6 kali min 5. 4 kali 6, 24. 6 kali min 5 dapat 30. Min 30 ya. Kemudian di sebelah kanan, M1 lagi isi 4. Nah, V1 aksen adalah kecepatan bola pertama setelah tumbukan. Ini yang ditanya nih, kecepatan bola pertama setelah tumbukan, V1 aksennya yang ditanya. Ditambah M2-nya 6 dikali V2 aksen adalah kecepatan bola kedua setelah tumbukan. Ini di sini ada ya 2 meter per sekon. Kita isi 2. Nah, kenapa 2-nya positif? Karena di sini si bola kedua setelah tumbukan gerakannya berlawanan arah dengan awalnya. Awalnya dia ke kiri nih, setelah tumbukan dia ke kanan. Makanya di sini tandanya positif, bukan negatif. Berikutnya kita langsung kaliin aja, 6 kali 2, 12. Kalau yang ini jadi 4 V1 aksen ya. Nah, kita hitung dulu yang dikurang, 24 dikurang 30 min 6. 12 pindah ke kiri jadi min 12. Min 6 dikurang 12 jadi min 18. Oke, jadi 4 V1 aksen adalah min 18. Maka V1 aksen adalah 4-nya pindahin ke bawah, ya kalau pindah ruas jadi ke bawah, min 18 dibagi 4 dapat min 4,5 meter per sekon. Nah, untuk nilainya, untuk nilai kecepatannya ini 4,5. Kalau ditanya arahnya, ini kita kan dapatnya minus ya. Tadi konsepnya yang minus-minus itu yang ke kiri, berarti ini arahnya ke kiri. 4,5 meter per sekon ke arah kiri. Jadi, selesai ya, sudah terjawab untuk contoh soal yang ini. Berikutnya, di sini ada troli A bergerak ke kanan dengan kecepatan 20 meter per sekon. Troli B bergerak ke kiri dengan kecepatan 10 meter per sekon. Kedua troli saling bertumbukan lenting sebagian dengan koefisien restitusinya 0,5. Hitunglah kecepatan troli A dan troli B setelah tumbukan. Anggap massa troli sama, yaitu 5 kg. Oke, di sini kalau kita mau ilustrasiin ya, kalau misalnya kamu masih belum paham, kalau misalnya belum paham ilustrasi soalnya, di sini kita ilustrasiin bareng ya. Tapi kalau udah paham, nanti kalian cara jawab soalnya langsung aja kerjain. Misalnya ini ada 2 troli nih ya, biar gampang kita gambar bulat aja lah. Nah, ini yang A, dia gerakannya ke kanan. Ini yang B, dia gerakannya ke kiri, gini. Dengan kecepatan 20 dan 10. Berarti nanti yang 10 meter per sekonnya kita anggap negatif, ya. Kita masuk ke hukum kekekalan momentum. M1V1, M1-nya ini si 5, terus si V1-nya yang 20, ditambah M2-nya yang ini, troli B, 5 juga ya. V2-nya 10 tadi minus ya. Nah, di sini sebenarnya untuk massa yang sama, kalian boleh langsung coret. Ya, jadi untuk memudahkan menghitung ketika massa kedua benda yang bertumbukan sama, boleh langsung kamu coret aja nih M-nya sebenarnya. Daripada capek-capek ngitung gitu kan. Nah, jadi ini 5-nya boleh langsung dicoret
boleh langsung nggak diisi. Jadi kamu langsung isi 20 gitu kan. Terus V2-nya min 10 sama dengan V1 aksen ditambah V2 aksennya berapa nih? Oh, nggak ada ya. Jadi si A, baik si A maupun si B di sini nggak ada kecepatan setelah tumbukannya. Emang itu yang dicari ya. Jadi V1 aksen ini punya yang A, V2 aksen punya yang B. Nah, 20 ditambah min 10 jadi 10. Yang ini tetap ya nggak bisa dijumlah karena koefisiennya beda. Nah, jadi 10 adalah V1 aksen ditambah V2 aksen. Kita simpen dulu ya, ini adalah persamaan 1 kita sebutnya. Oke, kita simpen dulu. Terus kita kemana dong nih? Udah mentok ya, ini nggak bisa diapa-apain lagi. Coba kita baca lagi soalnya. Dari soal ada petunjuk kalau koefisien restitusinya 0,5. Nah, dari sini kita coba uraikan lagi. Koefisien restitusi itu rumusnya gimana sih? Nah, koefisien restitusi, dia itu bisa didapatkan atau bisa dirumuskan dengan min V2 aksen ditambah V1 aksen dibagi V2 dikurang V1. Ingat ya, tadi 1 itu yang A, 2 itu yang troli B. Nah, di sini kita isi karena E-nya adalah 0,5 sama dengan min V2 aksen kita nggak tahu, ditambah V1 aksennya kita juga nggak tahu, V2-nya kita tahu minus 10, dikurangi V1-nya kita tahu ya 20. Min 10 min 20 jadi min 30, minus 30 naik ke atas kalau pindah ruas, jadi ketemu 0,5. 0,5 kali min 30 dapat min 15, sementara di sebelah kanan masih ada min V2 aksen ditambah V1 aksen. Nah, kita lihat di sini ya, coba perhatikan, di sini kita dapat persamaan lagi nih. Nah, tadi kita dapat persamaan 1, sekarang yang ini persamaan kedua. Karena di persamaan 1 disebutinnya V1 aksen duluan, nah ini min V2 aksennya kita taruh di kedua, V1 aksennya kita taruh di pertama, jadi biar persamaannya urutannya samaan. Nah, ini kita ubah ya, jadi min 15 sama dengan V1 aksen min V2 aksen, jadi urutannya sama dengan persamaan 1. Yang ini kita namakan persamaan 2. Biasanya kalau ada persamaan 1 dengan persamaan 2, kita diarahkan kemana? Ke eliminasi. Jadi, langkah berikutnya kita coba eliminasi. Tadi kan V1 aksen ditambah V2 aksen adalah 10, terus persamaan keduanya V1 aksen min V2 aksen adalah min 15. Nah, ini operasinya nanti bisa ditambah, bisa dikurang ya, tergantung keperluan kita nih. Misalnya, pada soal ini kita mau mengeliminasi V1-nya dulu nih, V1 aksennya dulu. Kalau kita mau mengeliminasi V1 aksennya dulu, V1 aksen sama V1 aksen yang bawah biar habis, berarti kan operasinya dikurang ya. Ini dikurang ini 0. Nah, maka sisa V2 aksen dikurang min V2 aksen jadi 2 V2 aksen. 10 dikurang min 15 dapat 25. Nah, maka sampai sini V2 aksen adalah 25 dibagi 2. Dapat 12,5 meter per sekon. Nah, jadi udah ketemu untuk yang ini troli B ya. V2 aksen itu kan troli B. Untuk troli B, kecepatan setelah tumbukannya adalah 12,5 meter per sekon. Arahnya ke kanan karena harganya positif. Ya, ini troli B ya. Nah, berikutnya kita menghitung yang troli A. Gak usah dieliminasi lagi, tinggal disubstitusi ke salah satu persamaan. Boleh yang ini, boleh yang kedua. Misalnya kita ambil ke persamaan yang pertama. 10 adalah V1 aksen ditambah V2 aksen. 10 sama dengan V1 aksen ditambah V2 aksennya, masukin yang ini. Ya, 12,5. Nah, maka V1 aksen adalah 10 dikurang 12,5. Jawabannya 2,5 dengan ada tanda minusnya. Nah, karena ada tanda minus, maka arah dari troli A setelah tumbukan ke kiri.
dengan besar percepatannya 2,5 meter per sekon. Terjawab untuk yang troli A. Berikutnya, ada dua buah troli A dan B, masing-masing masanya 3 dan 4. Tapi untuk soal yang ini, dia tumbukannya tidak lenting sama sekali. Maka kecepatan kedua troli setelah tumbukan adalah, ingat, ketika dua benda bertumbukan tidak lenting sama sekali, maka kecepatan kedua troli atau kedua benda adalah sama. Nah, untuk menghitungnya gimana nih caranya? Sedangkan kan kalau di tumbukan tidak lenting sama sekali, kita nggak bisa pakai hukum kekekalan momentum ya. Kita nggak bisa pakai yang rumus di soal-soal tadi kita bahas. Nah, di sini ketika tidak lenting sama sekali, kita gunakan M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 ditambah M2 dikali V aksen. V aksen ini adalah kecepatan A dan kecepatan B setelah tumbukan. Nah, ini lebih mudah ya malah. Untuk angka-angkanya tinggal masukin aja. Benda 1 dianggap troli A, benda 2 dianggap troli B, M1-nya 3 kilo, M2-nya 4 kilo. Jangan lupa karena yang A dengan B bergeraknya saling mendekati, misalnya kita anggap yang B negatif kecepatannya, yang A positif. Nah, ini 3 kali 4 ditambah 4 kali min 6. Ya, ini yang A kan 4, yang B 6. Nah, 3 kali 4, 12, 4 kali min 6, min 2, 4. Sama dengan di sebelah kanannya kita totalin nih si masanya, si troli A dengan B, 3 tambah 4, 7. 7 V aksen. Nah, terus 12 dikurang 24 min 12, 7-nya kita pindahin. Ketemuin nih sama si ini. Jadi, V aksen adalah min 12 dibagi 7. Hasilnya minus 1,7 meter per sekon. Tanda minus di sini berarti tadi kita minusin yang siapa? Yang si B ya. Nih, kan kita minusin yang si B. Ketika si hasil kecepatan setelah tumbukannya minus, berarti di sini arah kedua troli setelah tumbukan itu mengikuti yang B. Nah, mengikuti yang B ya. Kita nggak tahu sih ini B dia ke kanan apa ke kiri, karena kan di sini cuma dikasih tahu A sama B saling mendekati kan. Pastinya kita nggak tahu siapa yang bergerak ke kanan dan ke kiri. Ini permisalan aja gitu, yang B negatif. Kalau yang A yang mau kita negatifin boleh nggak sih? Boleh. Yang penting antara A dengan B itu arahnya harus saling berlawanan. Karena di sini kita bicaranya kecepatan. Kecepatan adalah besaran vektor. Di mana besaran vektor, masih ingat? Besaran yang memiliki nilai dan arah. Jadi arahnya harus kita tentukan juga, ditandai dengan plus dan negatifnya. Kejawab ya, jadi kecepatan kedua troli adalah 1,7 meter per sekon. Arahnya. Oke, soal terakhir yang akan kita bahas tentang nelayan. Coba diperhatikan soalnya baik-baik. Jadi di sini soalnya secara sederhananya gini. Ada nelayan nih. Dia kan berdiri di perahu. Nah, perahunya lagi gerak dengan kelajuan 10. Nah, nelayan ini tiba-tiba loncat dengan kelajuan 5, searah dengan gerak perahu. Nah, ketika si nelayannya loncat, menyebabkan kelajuan perahu ini berubah. Menjadi berapa? Itulah yang mau kita cari. Kalau kita ilustrasikan dari soal, jadi gini, awalnya ada perahu, kemudian ada nelayan yang berdiri di perahu, tuh gitu ya. Terus perahunya gerak. Nah, ini kita simbolkan, misalnya ini perahunya lagi bergerak di lautan ya, misalnya. Nah, gini. Si perahu ini kan lagi bergerak dengan kecepatan 10 nih.
Walaupun yang bergerak perahu, tapi karena si nelayannya ada di dalam perahu, maka kita asumsikan bahwa kecepatan nelayan dan kecepatan perahu masing-masing 10 meter per sekon. Kita misalkan arah gerakannya ke kanan nih. Nah, terus kan si nelayannya lompat ya searah dengan gerakan perahu, berarti dia lompatnya ke kanan juga kan gitu. Nah, dia udah lompat nih sekarang. Tuh. Dia udah lompat, dia di laut. Ketika si nelayannya lompat, di perahu ini akan terjadi goncangan. Nah, goncangan inilah bukti kalau telah terjadi tumbukan. Ketika terjadi tumbukan, makanya kelajuan perahunya sesaat setelah nelayannya loncat akan berubah. Menjadi berapa? Nah, ini mulai kita cari nih, pakai hukum kekekalan momentum. Benda pertama kita anggap si nelayan, benda kedua kita anggap si perahu. Jadinya M160 kali V110, M2 100 dikali V2 10. Atau boleh ditulisnya karena kedua benda kecepatan awalnya sama, yaitu 10, boleh kalian tulisnya 60 tambah 100 terus dikali 10 deh. Nah, ini sama aja nanti hasilnya, 1600. Di sebelah kanan ada 60 dikali, pas loncat kan nelayannya pakai kelajuan 5 ya, berarti 60 kali 5. Nah, ditambah si ininya, perahunya 100 dikali V aksen. V2 aksen ya ini. Kemudian gini, ini si 5-nya tandanya positif karena gerakannya pas loncat searah gerak perahu ya. Nanti kalau berlawanan, kalian pakainya negatif. Di sini V2 aksennya kita ubah menjadi V aksen ya, lambangnya. Nggak apa-apa, nggak masalah. Lanjut ya. Kemudian ini 60 kali 5, 300. 300 pindah ke kiri jadi min 300. 1600 dikurang 300, 1300. Nah, ini sisalah 1300 sama 100 V aksen kan. 100 pindah ke bawah jadi dibagi. 1300 dibagi 100. Hasilnya dapat 1,3 meter per sekon. Oke, akhirnya terjawab sudah. Jadi, dengan adanya loncatan dari nelayan, kecepatan dari si perahu, oh mohon maaf, ini bukan 1,3 ya, ini 13. Oke, jawabannya 13 ya. Kita hapus dulu deh ini. Jawabannya 1300 dibagi 100 adalah 13. 13 meter per sekon. Gimana untuk contoh soal yang ini? Mudah-mudahan kalian paham ya. Semoga ilmunya bisa terserap dengan baik dari awal sampai pembelajaran video yang di sini. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan video pembelajaran ini sampai selesai. Dan apabila ada pertanyaan, silahkan kalian ajukan boleh di grup fisika WhatsApp atau boleh japri ke guru mapelnya. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.